Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Di sini saya Supriya dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Izin mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Pandangan Mahasiswa UNJ Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 terhadap diberlakukannya aktivitas pembelajaran daring berbasis teknologi berbasis teknologi tahun ajaran 2021 sampai 2022. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas di bab 1. Bab 1 di sini uh, ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dimanfaatkan seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri. Abdel Dayem, Al-Dulaimi, dan Abdul Razak 2020 juga menyatakan demikian. Dalam pembelajaran virtual, mahasiswa dan dosen dapat berkomunikasi dengan berbagai cara, misalnya melalui internet atau televisi interaktif, dan pembelajaran virtual dapat dipertimbangkan untuk penggunaan yang ditargetkan, sumber daya manusia dan material terbaik bagi mahasiswa dan universitas. Melinda dan Lazuardi 2020 menyatakan bahwa pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara relasional melalui internet. Diketahui bahwa kegiatan belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Sedangkan belajar online adalah belajar yang mendapatkan informasi secara online. Kegiatan belajar bisa kapanpun dan dimanapun oleh semua orang, dari yang kecil hingga orang dewasa pun bisa melakukannya. Pembelajaran online kini menjadi kesempatan bagi siswa atau pelajar untuk belajar karena fleksibel, mengakses informasi dan sumber belajar tanpa batas ruang dan waktu. Yang setia dan Harjanto 2020. Pembelajaran online atau jarak jauh berlangsung untuk menawarkan kepada pelajar tentang pengalaman belajar yang baru dan bermakna di mana pembelajaran terjadi tanpa bertemu langsung dengan guru atau dosen, melainkan menggunakan media sosial yang ada misalnya WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Ruang Guru, dan lain sebagainya, dan lingkungan belajar lainnya. Dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit bagi kita semua. Di Indonesia masih terdampak pandemi COVID-19 atau penyakit menular karena sindrom pernapasan. Virus corona sering menjadi penyebaran infeksi pernapasan seperti influenza, MERS, dan SARS. Penyebaran COVID-19 di Indonesia begitu cepat hingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyikapi keadaan ini dengan konsensi kebijakan homeschooling akan membantu memutus mata rantai penularan COVID-19. Melinda dan Lazuardi 2020. Namun, dari kebijakan ini tentu saja tidak bisa dipungkiri bahwa semua akan berfungsi sebagaimana mestinya di setiap lingkungan. Belajar online tidaklah mudah diyakini karena setiap modul tutorial dan tugas dapat diakses secara online di internet. Tentunya harus bersiap baik dosen atau mahasiswa secara matang dan relevan dari kurikulum saat ini dan disesuaikan dengan kebutuhan virtual. Sebelum mahasiswa atau pelajar dapat menggunakannya modul atau bahan pelajaran harus dipersiapkan dengan baik karena agar dapat mengaksesnya lebih baik. Seperti halnya mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021, tahun awal pembelajaran semuanya dilakukan secara daring dan proses pembelajaran tidak selalu baik, terutama teman-teman yang mungkin berada di luar kota yang terkadang jaringan internet tidak selancar yang berada di kota, sehingga membuat terhambatnya proses belajar. Teknologi digital kini sudah tersedia mengalami perkembangan yang pesat dalam dunia pendidikan. Sekarang sudah banyak aplikasi belajar dan mengajar online yang membantu pelajar atau pengajar dalam hal menguasai subjeknya belajar pada jenjang pendidikan untuk berlatih tanpa dibatasi. Peran teknologi digital sangatlah penting, mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan, terutama pada saat pandemi. Pembelajaran 100% dilakukan secara online. Pelajar dan pengajar sangat bergantung pada platform pembelajaran konferensi video, bahkan situs media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Oke, di bab 1 ini ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka dapat dirumuskan nih sebagai berikut. Di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, apakah peran teknologi digital membantu mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 dalam proses pembelajaran daring? Dan yang kedua, bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 menyikapi tantangan dalam proses pembelajaran daring? Nah, di sini juga ada tujuan penelitian.
Berdasarkan rumusan masalah yang tadi sudah dibacakan, maka di sini terdapat tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui peran teknologi membantu mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2021 dalam proses pembelajaran daring. Dan yang selanjutnya atau yang kedua, untuk mengetahui mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2021 menyikapi tantangan dalam proses pembelajaran daring. Lalu selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Manfaat terdapat ada dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis sendiri, yang pertama dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi bagi peneliti maupun pembaca terkait pandangan mengenai teknologi digital atau teknologi berbasis digital dalam pembelajaran daring. Yang kedua, penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait pandangan mengenai teknologi digital atau berbasis digital dalam berbasis teknologi dalam pembelajaran daring. Selanjutnya itu manfaat praktis. Manfaat praktis dalam penelitian ini juga sama seperti manfaat teoritis, yaitu ada dua. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan masukan bagi peneliti lain terkait pandangan mengenai teknologi atau berbasis teknologi digital dalam pembelajaran daring. Dan yang kedua, dapat memberi dan menerima informasi pengetahuan yang lebih luas, terutama terkait pandangan mengenai teknologi digital dalam pembelajaran daring. Oke, baik, selanjutnya bab 2. Dalam bab 2 ini ada landasan teori konsep. Yang pertama mungkin akan menjelaskan tentang daring. Daring adalah singkatan dari kata dalam jaringan. Untuk menggantikan kata yang sering kita gunakan atau online digunakan sehubungan dengan teknologi internet, itu ada di internet terjemahan dari istilah online yang artinya terhubung dengan interior jaringan daring. Pembelajaran daring dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tergantung pada ketersediaan alat pendukung yang digunakan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 2013, pendidikan pembelajaran jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang berlangsung secara online melalui berbagai sarana komunikasi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan dan kemajuan khususnya di berbagai bidang pendidikan. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan sangatlah penting dan kompeten memberikan kemudahan kepada pengajar dan pelajar selama proses berlangsung. Ya, selanjutnya yaitu ada aktivitas pembelajaran. Pembelajaran berasal dari kata belajar yang menunjukkan adanya unsur dari luar atau eksternal yang menjadi intervensi agar pembelajaran berlangsung. Jadi belajar adalah pekerjaan yang dilakukan di bawah pengaruh faktor eksternal sehingga pembelajaran berlangsung dalam pembelajaran individual. Belajar merupakan suatu kegiatan individu yang dapat untuk membawa perubahan bagi orang-orang yang lebih baik karena ada interaksi antara individu dengan individu dan individu terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya di sini ada teknologi. Apa sih teknologi? Saat ini masyarakat sangat bergantung pada teknologi. Masalah ini menjadikan teknologi sebagai kebutuhan dasar bagi semua orang, dari anak-anak hingga orang dewasa, ahli, dan bahkan orang awam menggunakan teknologi dengan cara yang berbeda-beda. Ya, dengan cara yang berbeda-beda bagian dari itu. Teknologi modern telah berkembang sangat pesat, menerapkan prinsip social distance atau penjarakan fisik sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran di rumah dengan bantuan teknologi media pendidikan yang tiba-tiba menerima pernyataan tersebut. Pembelajaran berbasis teknologi memang demikian sudah diperkenalkan dalam sistem pendidikan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran teknologi kini dianggap sangat penting dalam kehidupan mendukung orang dalam berbagai kegiatan juga bekerja atau belajar. Semua kalangan bisa memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran atau sebagai media internal menyampaikan informasi, termasuk tenaga pendidik kepada pelajar melalui berbagai aplikasi, misalnya melalui Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, atau grup WhatsApp. Dengan menggunakan lingkungan belajar yang tadi disebutkan, pengajar dapat berkreasi dalam memberikan penjelasan materi yang menarik dan tidak monoton sehingga membuat siswa atau pelajar tertarik dan semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Namun, banyak pelajar yang mengeluh bahwa belajar mudah lewat tes dianggap kurang efektif karena siswa harus belajar secara otodidak atau sendiri dan dibatasi oleh kurangnya jaringan atau teknologi yang kurang sampai sinyal tidak stabil. Baik, selanjutnya di sini ada review literatur. Dalam review literatur atau penelitian sebelumnya di sini ada 10 jurnal atau 10 penelitian sebelumnya. Di sini penelitian pertama itu dari Novi Niken Pratiwi dan Nurinda Puspasari dengan judul penelitian pengaruh penggunaan pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa. X-nya itu penggunaan pembelajaran daring dan Y-nya hasil belajar siswa. Metode penelitiannya itu kuantitatif dan hasilnya
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu penelitian dari Trenaldi Adi Sucipto tentang efektivitas penggunaan teknologi informasi untuk pembelajaran daring di masa pandemi. X-nya itu efektivitas penggunaan teknologi informasi dan Y-nya pembelajaran daring di masa pandemi. Untuk metode penelitiannya itu kuantitatif dan hasilnya itu bahwa penggunaan teknologi informasi itu dalam pembelajaran nilai keseluruhan adalah sangat efektif. Oke, selanjutnya ada Rizkika Putri Seli dengan judul penelitian pengaruh pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar siswa. Metode penelitian itu kuantitatif, di sini ada X dan Y-nya juga. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara belajar sistem daring dengan terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya ada Wahyu Ningsih, Muhammad Kamaludin, dan Rizky Alfian dengan judul penelitian hubungan media pembelajaran dengan peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PI di SMP Iptek. Selanjutnya ada Ahmad Ali Asfahan, untuk penelitiannya ada Ismet Basuki dan Umi Anugrah Izati dengan judul penelitian efektivitas pembelajaran e-learning untuk meningkatkan prestasi siswa pada pembelajaran teknologi informasi di MTS Ilharul Ulum. Dan untuk metode penelitiannya sendiri sama kuantitatif. Dan di sini ada hasilnya juga. Dan yang selanjutnya ada Vanessa Maura Aprilia dengan judul analisis proses pembelajaran jarak jauh menggunakan media berbasis teknologi informasi pada masa pandemi COVID-19. Dan untuk metode penelitiannya di sini juga ada kuantitatif. Baik, selanjutnya ada Ramadhani dan Suhartanta, yaitu tentang kesulitan siswa dalam pembelajaran daring sebagai dampak pandemi COVID-19 di SMK Piri 1 Yogyakarta. Untuk metode penelitiannya sendiri sama seperti metode sebelumnya itu kuantitatif. Selanjutnya ada Adiati Fatung Rosona dan Tiara Dwi Tami, yaitu tentang pengaruh media pembelajaran dalam proses pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di era pandemi COVID-19. Untuk metode penelitiannya juga sama seperti metode yang sebelumnya itu kuantitatif. Di sini juga dijelasin ada X dan Y-nya itu media pembelajaran dan Y-nya itu pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di era pandemi. Selanjutnya ada peneliti dari Resti Rahmi Khairanati Costa, Latifa Anissa, Ambiar, dan Devina Rida, yaitu judul penelitian tentang pengaruh media pembelajaran daring terhadap hasil belajar PWPB kelas 12 FPL SMK 1 Bukit Sundi. Di sini ada X-nya pembelajaran daring dan Y-nya hasil belajar siswa dengan metode penelitian kuantitatif. Dan selanjutnya ada Firdianti, pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa pendidikan bahasa Arab angkatan 2018 IAIN SAS Babel dengan metode penelitian kuantitatif. Oke. Selanjutnya di sini ada variabel X. Nah, variabel X dalam penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis teknologi. Variabel X adalah variabel yang menjadi penyebab perubahan atau munculnya variabel terikat. Dalam konsep variabel bebas, variabel ini ternyata menjadi penyebab terjadinya atau munculnya variabel lain. Selanjutnya ada variabel Y. Variabel Y atau terikat dalam penelitian ini adalah pandangan mahasiswa terhadap diberlakukannya pembelajaran daring. Variabel Y atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau dihasilkan dari adanya variabel bebas. Dan selanjutnya ada model penelitian. Di sini ada gambarnya, ada berbasis teknologi sebagai X-nya atau ini-nya, dan di sini ada tanda pandang mengarah ke pembelajaran daring atau Y. Selanjutnya ada hipotesis teori. Hipotesis teori pada penelitian ini adalah pandangan mahasiswa UNJ Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 terhadap diberlakukannya aktivitas pembelajaran daring berbasis teknologi tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya ada bab 3, di sini ada metode penelitian. Yang pertama, paradigma penelitian. Para peneliti menggunakan paradigma positif dalam penelitian ini yang menurut Sugiono 2017 merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang dilandaskan filsafat positivisme digunakan untuk mempelajari, mengukur populasi atau sampel tertentu. Data dengan alat penelitian, analisis data kuantitatif atau statistik, dan mencoba menguji hipotesis yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menguji mengenai pandangan mahasiswa diberlakukannya pembelajaran daring berbasis teknologi. Yang selanjutnya ada pendekatan penelitian.
Metode kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka, mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Sedangkan metode penelitian adalah studi mendalam dan penuh dengan kehati-hatian dari segala fakta. Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai bagian dari serangkaian investigasi sistematika terhadap fenomena dengan mengumpulkan data untuk kemudian diukur dengan teknik statistika, matematika, atau komputasi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Menurut Sugiono, pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah mengumpulkan data dengan tujuan untuk mampu mendeskripsikan, mendemonstrasikan, mengembangkan, dan menemukan pengetahuan teori, memahami, memecahkan, dan mengantisipasi permasalahan dalam kehidupan manusia. Metode pada penelitian ini adalah survei penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan yang memiliki struktur atau sistem yang sama dan dengan banyak orang. Maka seluruh tanggapan yang diperoleh peneliti akan dicatat, diolah, dan dianalisis. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 yang mengalami pembelajaran dari tahun ajaran 2021 sampai 2022 atau 2 tahun awal pembelajaran. Selanjutnya ada teknik sampel acak sederhana. Jumlah sampel yang diambil akan disesuaikan dengan jumlah responden yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 yang mengalami pembelajaran daring tahun ajaran 2021 sampai 2022. Di sini ada ukuran sampel. Sampel adalah bagian dari populasi dan ciri-cirinya. Sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili populasi yang diteliti dalam penelitian. Titik tolak pertimbangan pengambilan sampel adalah pertimbangan efisiensi, waktu, dan biaya. Dan permasalahan penelitian di mana pengambilan sampel dapat meningkatkan ketelitian karena apabila peneliti tidak mengetahui populasinya maka dapat dilakukan dengan hati-hati. Di sini ada rumus ukuran sampel. N yang kecil ini adalah jumlah sampel yang dicari, N yang kapital atau N yang besar adalah jumlah populasi, dan E adalah margin error yang ditoleransi. Selanjutnya ada hipotesis riset. Hipotesis biasanya diartikan sebagai suatu jawaban atau dugaan masalah penelitian sementara. Hipotesis hanya dirumuskan pada jenis penelitian inferensial, yaitu jenis penelitian pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji. Pengujian hipotesis selalu menggunakan metode analisis statistika inferensial. Hanya itu penggunaan teknologi sebagai media dalam pembelajaran dari mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 21 tahun ajaran 2021 sampai 2022, dan hanya itu penggunaan teknologi sebagai media dalam pembelajaran tidak efektif mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 efektif di mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021-2022. Angkatan 2021 tahun ajaran 2021-2022. Ya, selanjutnya ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah asumsi sementara tentang suatu populasi dalam penelitian kuantitatif yang validitasnya masih harus dibuktikan. Oleh karena itu, hipotesis ini juga harus diuji untuk memastikan kebenarannya atau menguatkan argumennya. Selanjutnya, adanya pandangan mahasiswa UNJ Ilmu Komunikasi angkatan 21 terhadap diberlakukannya aktivitas pembelajaran dari berbasis teknologi tahun ajaran 2021-2022. Di sini ada rumusnya HA. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Menurut Sugiono, 2017 ada kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang diterapkan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Jenis pertanyaan dibagi menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan kuesioner. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Selanjutnya ada metode pengukuran data. Di sini ada validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan bahwa tes tersebut benar-benar berfungsi mengukur apa yang perlu diukur. Semakin besar validitas alat uji, semakin banyak alat tersebut mencapai sasarannya. Nilai suatu peneliti dikatakan valid apabila terdapat kesamaan data dengan data yang dikumpulkan yang benar-benar terjadi. Selanjutnya ada reliabilitas. Digunakan untuk mengumpulkan data hasil tes merupakan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan tes. Keamanan kerja adalah derajat konsistensi antara hasil pengukuran dua beda hal yang sama walaupun menggunakan alat ukur dan skala yang berbeda. Mehrens dan Lehman 1973, Reynolds, Livingstone, dan Wilson 2010. Ya, selanjutnya di sini ada metode analisis data, ada analisis data univariat dan bivariat. Univariat merupakan analisis yang dilakukan dengan menganalisis setiap variabel. Hasil survei analisis univariat berfungsi merangkum suatu pengumpulan data pengukuran sehingga pengumpulan data tersebut menjadi informasi yang berguna.
Selanjutnya ada analisis data bivariat. Bivariat merupakan analisis terhadap dua variabel yang diyakini berkaitan atau berkolerasi. Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah mencari data dan keterbatasan waktu. Kelemahannya itu penelitian mengenai sampel yang terlalu kecil dan sehingga faktor tidak mencakupi semua faktor. Definisi operasional, di sini ada definisi operasional variabel X, yaitu pembelajaran berbasis teknologi, dan definisi operasional variabel Y itu pandangan mahasiswa terhadap pembelajaran daring. Di sini ada operasional konsep. Konsepnya itu ada variabel, media pembelajaran berbasis teknologi, pandangan mahasiswa terhadap pembelajaran daring. Indikatornya itu penggunaan teknologi dalam belajar dan teknologi media pembelajaran mendukung dalam pembelajaran. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.